Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita akan melihat peta terlebih dahulu nih, supaya kita paham dari mana Islam berkembang, kemudian kemana. Baik, itu ada peta putih nih Pak, Arab Saudi, nih, Arab Saudi. Cuma ini agak lambat ini, saya geser tapi di situ belum geser. Oke, betul nggih. Nah, saya geser di situ belum geser. Arab Saudi dari Mekah. Nah, lalu Irak itu berada di mana? Kan kemarin penaklukan pertama itu Irak. Nah, Madinah ke arah utara, ke arah utara. Nah, ini Irak ini. Sebentar. Sudah kelihatan Irak, Pak? Nah, di sini Irak. Masya Allah. Irak secara bersamaan pasukan muslimin juga melakukan penaklukan di wilayah Syam. Nah, wilayah Syam itu sekarang adalah Yordania, Syria, Lebanon, kemudian satunya apa? Palestina, di sini tempatnya. Nah, ini ada Yordania. Israel belum masuk dulu, Pak. Israel tuh baru 1000 pinten, Pak. 1047-an. Masya Allah. Israel belum ada dulu. Kemudian setelah penaklukan Syam, ini menyeberang ke barat, yaitu ke wilayah Mesir, Nah, ke wilayah Mesir. Oh, satu Pak. Ibu kota Mesir sekarang putih? Mesir? Kairo. Maroko itu negara Pak, Maroko. Nah, di antara kota-kota yang sudah ditaklukkan, yang belum bisa ditaklukkan adalah napa kalau ini? Alexandria. Nah, di sini tempatnya. Jadi di pesisir utara Mesir, di pesisir utara Mesir. Ini Alexandria, Pak. Kalau sekarang orang-orang Mesir menyebut napa, Pak? Iskandaria. Dulu namanya Alexandria. Baik, kita ulang lagi. Jadi Mekah itu tempatnya di sini. Nah, di sini Mekah. Indonesia di mana? Waduh, Pak. Ini Indonesia. Ini Indonesia, Ketinggal Indonesia. Masya Allah, cuwili. Indonesia, kalau kita mau berangkat ke Mekah, maka kita ke barat apa ke timur? Kira-kira ke timur sampai mboten? Sampai mungkin, tapi aduh Pak. Keliling dunia. Ongkosnya lebih mahal. Lanjut Nah, ini Indonesia. Nah, yang di sini Mekah. Arab Saudi di situ ada Mekah dan lain-lain. Masya Allah. Lalu perkembangan Islam itu berada di Madinah. Di Madinah sini Pak, Nah, ini kelihatan Madinah. Kemudian ke utara. Yang pertama yang jadi wilayah penaklukan adalah Irak. Nah, ini di sini ada Irak. Setelah Irak secara bersamaan juga menaklukkan Syam, termasuk Yordania, Lebanon,
Syria, yang satunya Palestina. Itu namanya dulu Syam. Nah, setelah Syam bisa ditaklukkan, kemudian menyeberang ke arah barat, yaitu ke Mesir. Pun rodok paham saat ini wilayah nggih. Nah, ini fungsinya peta, sehingga di dalam benak kita itu bisa membayangkan, oh, habis ini ke sini ke sini. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang penaklukan kota Alexandria. Jadi kota Alexandria ini berada di utara Mesir yang berhadapan dengan lautan luas, namanya Laut Mediterania. Ini Laut Mediterania. Jadi kalau penaklukan dari utara tidak mungkin. Kemudian di sebelah selatannya ada danau yang namanya Danau Mariot. Tidak mungkin juga. Tidak mungkin. Lalu di sebelah barat ada anak sungai Nil. Ada anak sungai Nil. Jadi tidak mungkin juga penaklukan dimulai dari sebelah barat. Maka satu-satunya jalan untuk menaklukkan Alexandria adalah dari putih Pak? Dari timur, dari timur, Masya Allah, dari timur. Nah, di timur kemarin kita bahas sudah ada kota penyangga namanya Kayun, Kayon, dan itu sudah bisa ditaklukkan. Sekarang tinggal menaklukkan kota Alexandria. Nah, karena saking kokohnya, jadi selain benteng-bentengnya yang kuat, juga ada benteng alami, yaitu laut, kemudian danau, dan anak sungai Nil. Sehingga penaklukan ini membutuhkan waktu 7 bulan. Ada yang mengatakan 9 bulan. 7 bulan sampai 9 bulan. Masya Allah. Jadi yang namanya pengepungan ini tiap hari ya menjaga. Tiap hari menjaga, enggak kemana-mana. Selama 7 bulan. Masya Allah. Karena lamanya pengepungan inilah kemudian Amr bin As ini khawatir. Pasukannya ini bosan, kemudian pesimis dengan musuh. Sadis, 7 bulan di sini, gak lapo-lapo. Ini bisa membahayakan pasukan. Maka untuk menangkal kebosanan itu, pasukan ini dipencar, Pak. Dipencar untuk jalan-jalan. Sekaligus mencari informasi. Kalau dalam bahasa kita sekarang adalah intel, telik sandi kalau bahasa Jawa dulu. Disebar ke wilayah-wilayah aliran Sungai Nil dalam rangka untuk memata-matai. Dalam rangka untuk memata-matai. Barangkali ada kelemahan atau jalan yang bisa ditembus untuk menuju ke kota Alexandria. Masya Allah. Jadi saya ulangi lagi Pak, kalau panjenengan dijak perang ngepung selama 7 bulan meneng, nggak ada apa-apa, lalu tiba-tiba ada surat dari Sayyidina Umar yang isinya itu menyalahkan pasukan. Mungkin kita ini sudah bahasa Jawa ini mutung Pak. Sudah kita capek di lapangan, tiba-tiba ada surat yang isinya adalah menyalahkan pasukan itu, menyalahkan kita. Masya Allah. Jadi Sayyidina Umar ini juga agak jengkel. Wong ngepung kok sampai 7 bulan, belum selesai-selesai. Sehingga timbul prasangka-prasangka yang berisi tentang pasukan itu kurang siap, pasukannya tidak siap untuk berkorban dan lain sebagainya. Lalu Sayyidina Umar kemudian mengirimkan surat ditujukan kepada pemimpinnya. Sinten Pak pemimpinnya? Amr bin As, Amr bin As, yang berisi atau isinya adalah, aku heran terhadap kelambatan kalian menaklukkan Mesir. Kalian ini sudah 2 tahun loh di sini, 2 tahun. Jadi sebelumnya sudah berbulan-bulan. Tidakkah itu terjadi karena kesalahan kalian? Kalian mencintai dunia
sebagaimana musuh-musuh kalian mencintai dunia. Sesungguhnya Allah tidak akan menolong suatu kaum kecuali karena kejujuran niat mereka. Aku telah mengirimkan kepada kalian 4 orang. Yang 4 orang itu mewakili 4.000 orang. Karena masing-masing orang ini mewakili 1.000 orang. Yaitu Zubair bin Awam, kemudian Ubadah bin Samit, dan 2 orang lainnya. Dikirim oleh Sayyidina Umar bersama dengan 4.000 pasukan yang lain. Aku telah memberitahumu bahwa setiap orang dari mereka itu bagaikan 1.000 orang di antara kita. Tetapi apabila mereka juga telah tergoda dengan apa yang telah menggoda teman-teman kalian, pantaslah kalian belum bisa menaklukkan kota Alexandria. Masya Allah. Dorong mereka untuk memerangi musuh. Ajak mereka untuk bersabar dan memperbaiki niat. Majukan 4 orang tadi di depan pasukan dan perintahkan semua pasukan bergerak secara bersamaan. Lakukan itu pada saat matahari mulai tenggelam di waktu hari Jumat. Berarti Kamis malam, Pak. Kamis malam. Sesungguhnya saat itulah waktu turunnya rahmat dan waktu diijabahnya doa. Dan hendaklah pasukan muslimin berteriak, berdoa kepada Allah untuk meminta kemenangan atas musuh-musuh mereka. Masya Allah. Jadi inilah Sayyidina Umar yang memberikan perintah biasanya rinci, Pak. Mulai dari harinya, tanggalnya, bagaimana kalau mau menyerang, semuanya dirinci. Jadi disuruh berdoa dengan cara berteriak. Supaya apa? Supaya membangkitkan semangat. Jadi plus minus, Pak. Doa itu dibaca secara lirih-lirih atau pelan-pelan, atau doa dibaca secara keras. Nah, kalau panjenengan berdoa sendiri nggih lirih, Pak, nggih. Ampun ngantos jenengan tahajud teng griya doa Allahumma diparani wong, Pak, nggih. Parani wong. Tetapi ketika berdoa dengan orang banyak, maka kita perlu keras supaya suara itu mampu membangkitkan semangat mereka. Ngaten, Pak, nggih. Masya Allah. Nah, para jamaah sekalian, setelah membacakan surat dari Sayyidina Umar ini di depan pasukannya, kemudian Amr bin As ini memanggil 4 orang yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar. Sinten wau, Pak? Zubair. Kemudian yang saya sebut tadi siapa? 2 orang. Sinten? Zubair, kemudian Ubadah bin Samit, lalu Mikdad bin Al-Aswad namanya. Ini semuanya adalah veteran perang Badar. 3 orang ini. Dan yang satu adalah Maslamah bin Mukhlid namanya. Nah, Maslamah bin Mukhlid ini adalah salah satu orang yang ikut dalam Bai'atul Aqabah yang kedua. Jadi sebelum Nabi ke Madinah, hijrah ke Madinah, itu ada peristiwa yang namanya Bai'atul Aqabah, sumpah setia kepada Nabi. Pertama yang datang ke Mekah ada 4 orang. Lalu mereka berjanji tahun depan, musim haji tahun depan, mereka akan berjanji untuk datang lebih banyak. Nah, yang datang lebih banyak ini nanti ada 12 orang. Itu terjadi Bai'atul Aqabah yang pertama, yaitu sumpah setia. Lalu di tahun depannya lagi, mereka datang dengan 73 orang. Nah, yang 73 orang ini termasuk yang terakhir saya sebut tadi, yaitu Maslamah bin Mukhlid. Masya Allah. Berarti mereka termasuk as-sabiqunal awwalun. Termasuk as-sabiqunal awwalun. Orang yang paling pertama kali masuk Islam. Maslamah bin Mukhlid.
Masya Allah. Apa komentar Sayyidina Umar tadi tentang 4 orang ini? 1 orang mewakili 1000 orang. Jadi 1 orang ini sama dengan 1000 orang. Kalau 4 berarti 4000. Masya Allah. Amr bin As kemudian meminta saran kepada Maslamah bin Mukhlid. Wahai Maslamah, apa saranmu untuk memerangi mereka? Apa pendapatmu? Maka Maslamah kemudian menjawab, aku sarankan engkau memilih salah satu sahabat Nabi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman. Angkat dia sebagai pemimpin perang atau panglima. Biarkan dia yang mengurus peperangan sampai dia menuntaskan peperangan itu. Kata Amr bin As, siapa orang yang pantas? Atau siapa yang pas untuk memimpin pasukan ini? Kata Maslamah, Ubadah bin Somit. Dan Ubadah bin Somit ini juga termasuk orang yang ikut perang Badar, juga ikut Bai'atul Aqabah yang kedua. Masya Allah. Maka kemudian Ubadah bin Somit ini dipanggil, lalu datang dengan kudanya. Ketika hendak turun dari kuda, maka Amr mengatakan, wahai Ubadah, tetaplah di atas kudamu, berikan tombakmu kepadaku. Kemudian Ubadah bin Somit memberikan tombaknya, dan Amr bin As melepaskan imamah. Imamah ini apa, Pak? Imamah, melepaskan imamah. Imamah itu bahasa Jawa ini udeng, udengnya wong Arab. Itu nama imamah namanya. Seperti yang dipakai oleh Habib-habib itu, atau kiai-kiai yang biasanya pakai itu, imamah itu. Kopiah kemudian dikasih gini-gini itu, namanya imamah. Seperti nah, itu imamah namanya. Jadi Amr bin As kemudian melepaskan imamahnya, lalu dipakaikan kepada Ubadah bin Somit. Masya Allah. Sebagai simbol bahwa nanti perang ini akan dipimpin oleh Ubadah bin Somit. Nah, para jamaah sekalian, setelah waktu mendekati apa yang diinstruksikan atau apa yang diperintahkan oleh Sayyidina Umar, pasukan ini kemudian disuruh bersuci semuanya. Bersuci itu berarti apa, Pak? Wudu. Disuruh wudu semuanya. Kemudian sholat 2 rakaat. Sholat apa kira-kira? Sholat pokoknya, Bang. Bisa sholat mutlak. Setelah sholat kemudian mereka berdoa bersama-sama dengan suara yang keras, seperti yang diinstruksikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah. Nah, para jamaah sekalian, sesuai dengan instruksi Sayyidina Umar, setelah berdoa, kemudian seluruh pasukan bergerak dari timur menuju ke kota Alexandria. Nah, singkat cerita, Pak, perangnya gak usah cerita. Singkat cerita, dalam penyerbuan serempak itu, yang dipimpin oleh siapa tadi? Sinten? Ayo, Ubadah bin Somit. Ubadah bin Somit, bukan Amr bin As. Jadi dalam rangka penyerbuan ke Alexandria ini, khusus pemimpinnya adalah Ubadah bin Somit. Akhirnya Allah memberikan kemenangan untuk pasukan muslimin atas kota Alexandria. Masya Allah. Jadi setelah melaksanakan semuanya perintah yang disampaikan oleh Sayyidina Umar, di malam itu juga pasukan muslimin mendapatkan kemenangan dalam waktu yang sangat singkat. Hari itu juga. Ini luar biasanya Sayyidina Umar. Jadi intuitifnya itu, perasaannya itu luar biasa. Bahkan dulu pernah saya sampaikan bahwa ketika Sayyidina Umar ini sedang khutbah, Pak, tiba-tiba dia mengatakan, lari ke atas bukit, lari ke atas bukit. Masya Allah. Apa yang terjadi? Ternyata pasukan yang berada di Irak, Pak, ini terkepung dan oleh Sayyidina Umar disuruh lari ke atas bukit.
pasukan yang di Irak itu, pemimpinnya itu mendengar kata-kata Sayyidina Umar itu, sehingga ketika mereka menghadap Sayyidina Umar, mereka mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apa yang terjadi di hari itu? Saya mendengar suaramu untuk menyuruh lari ke atas bukit. Sementara yang di bawah itu hari Jumat Bang. Melindur apa iki Sayyidina Umar? Moro-moro kok lari ke atas bukit. Waktu niku waktu khutbah ibu nggih. Waktu khutbah tiba-tiba ngomong lari ke atas bukit. Kena apa? Ngelindur apa? Masya Allah. Itu perasaan Bu yang nyambung, yang disambungkan oleh Allah. Jadi berkat instruksi daripada Sayyidina Umar, disuruh apa saja tadi? Yang pertama 4 orang dimajukan untuk memberikan semangat kepada mereka. Kemudian menyerang secara bersamaan. Lalu berdoa dengan cara suaranya dikeraskan, diteriakkan. Masya Allah. Masya Allah. Okay? Jadi setelah pengepungan selama 7 bulan, atau riwayat yang lain mengatakan 9 bulan, maka berdepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah. Zulhijjah tahun 21 Hijriah. 21 Hijriah. Kalau bulan Masainya November tanggal 8 tahun 641 Masehi. Benteng atau kota Alexandria berhasil ditaklukkan oleh pasukan muslimin. Masya Allah. Nah, lalu bagaimana sikap Sayyidina Amr bin As kepada penduduk Alexandria? Cara panjenengan Pak, ngepung 7 bulan, 9 bulan, terus perang menang. Kira-kira sing kalah diapakno Pak? Pateni, gremet-gremet kesawen gara-gara sampean diseneni Umar aku. Kira-kira begitu Pak. Gremet-gremet Pak. Untung jenengan mboten dijawab. Masya Allah. Tumpes kabeh kalau kita mungkin begitu. Tetapi inilah para sahabat Pak. Jadi penduduk Alexandria ini tidak diapa-apakan Pak. Enggak dibunuh, enggak disuruh masuk Islam. Bebas mereka. Masya Allah. Jadi mereka bebas menjalankan agamanya. Aman menjalankan agamanya. Kristen apa kalau ini Pak? Di Mesir itu? Koptik. Ya. Kristen Koptik. Kalau di Indonesia apa? Kata Pak. Ya. Ono Pantai Costa. Jawi Wetan. Terus apa malih? Sekada pokoknya. Jadi Kristen itu cabangnya banyak. Ribuan. Ya. Dan dijadikan sebagai ahlu zimmah Pak. Ahlu zimmah itu apa? Ahlu zimmah itu non-muslim yang hidup berdampingan secara damai dengan orang muslim. Itu berarti ahlu zimmah. Dan orang seperti ini wajib dilindungi. Apalagi minoritas. Kalau mayoritas ya enggak yang melindungi muslim, bukan. Karena minoritas, tapi mereka yang melindungi kita. Tetapi di Mesir, ya awal-awal itu, minoritas melindungi mayoritas. Orang Islam melindungi non-Islam atau Kristen Koptik tadi. Masya Allah. Jadi mereka tidak diapa-apakan, mereka bebas memilih agama apa saja, dan mereka tetap menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, yaitu Kristen Koptik. Jadi mereka mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan. Maka para jamaah sekalian, jika ada orang muslim yang menzalimi non-muslim, kelak dia akan berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu bagaimana Pak? Andaikan ada orang muslim kemudian di saat Natalan ikut menjaga gereja, boleh nggak betul Pak? Boleh, jawabannya Pak. Boleh. Dan tiba-tiba ada bom meledak, dia mati Pak. Kira-kira mati ini apa Pak? Syahid. Yakin Pak? Syahid. Sebab melindungi orang non-muslim
yang hidup berdampingan dengan orang muslim itu kewajiban. Apalagi andaikan pemerintahan kita ini pemerintahan muslim. Pemerintahan secara Islam. Wajib Pak melindungi non-muslim yang hidup berdampingan dengan orang muslim secara damai. Seperti dulu ada kejadian di Putih Pak, Mojokerto, okay. Namanya masih ingat sih, Rianto, okay, Rianto. Di malam Natal, okay, dia diberi tugas oleh satuannya, yaitu Banser, okay, menjaga gereja, dan di situ ada bom. Ada bom kemudian diambil supaya yang lain selamat, kemudian dia lari dengan membawa bom. Ternyata belum sampai dibuang, bom itu sudah meledak. Maka satu-satunya korban yaitu Rianto yang membawa bom tadi. Maka orang ini pasti mati syahid. Kalau ikut ibadah tidak boleh Bang, tapi kalau menjaga boleh. Bahkan diharuskan untuk menjaga itu. Masya Allah. Jadi walaupun yang dijaga itu orang non-muslim, tetapi itu sudah merupakan syariat bahwa non-muslim yang hidup berdampingan dengan orang muslim harus dijaga kehormatannya. Andaikan misalnya Pak, jenengan punya tonggo non-muslim, kemudian punya toko, tokonya disatroni orang, maka jenengan wajib bela. Andaikan jenengan terbunuh di situ, maka jenengan juga termasuk orang yang syahid. Masya Allah. Itulah para jamaah sekalian bagaimana indahnya Islam. Jadi kalau dulu ada zamannya bom itu Bang, itu sama sekali tidak ada syariat di dalam Islam. Disatroni orang yang maka disuruh membunuh orang-orang non-muslim dimanapun berada, itu ketika situasi sedang perang. Sedang perang. Kalau sedang damai maka dilindungi, kecuali non-muslim yang resek Pak. Kalau resek jangan langsung dihakimi sendiri, tapi disampaikan kepada pihak yang berwajib. Ngoten Pak nggih. Jadi sekali lagi saya tegaskan, menjaga kehormatan tetangga non-muslim itu sama dengan menjaga tetangga kita yang muslim juga. Andaikan panjenengan dalam rangka menjaga itu sampai meninggal dunia, maka panjenengan akan dinilai sebagai mati yang syahid. Masya Allah. Nah para jamaah sekalian, setelah Alexandria dapat dikuasai dan kondisinya juga sudah aman, maka Amr bin As segera memerintahkan pasukannya untuk menyebar, melakukan penaklukan di benteng-benteng Romawi yang wilayahnya masih besar itu, yang tersisa sebagai penyempurna penaklukan di wilayah Mesir. Lalu kota mana saja setelah Alexandria ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.